Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini kita akan membuat doily atau taplak meja yang berbentuk seperti ini. Di sini saya menggunakan benang katun susu atau milk cotton yang layannya besar seperti ini. Contohnya, di sini saya pakai 3 warna yaitu coklat, kuning, dan hijau seperti ini ya. Hakpen yang saya pakai adalah merek Tulip nomor 6/0 atau 3,5 mm. Kemudian di sini kita tentunya akan membutuhkan gunting untuk memotong, kemudian jarum tapestri untuk membantu merapikan sisa benang. Untuk pemakaian benang di sini dari setiap warna saya awalnya menyiapkan 1 gulung ya. Sisa benang warna hijau hanya sekian. Ini sisanya. Jadi masih ada sisa. Kemudian warna coklat juga masih ada sisa. Begini. Dan warna kuning sisanya yang paling sedikit karena pemakaiannya yang paling banyak adalah warna kuning yang dominan di sini. Ini seperti ini hasilnya. Ini pemakaiannya atau pemanfaatannya nanti bisa dipakai sebagai taplak meja, sebagai hiasan atau cover sarung bantal ataupun tas begitu ya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam produk rajutan berikutnya. Untuk mengawali perajutan, kita mulai dengan membuat 6 chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian buat slip stitch ke chain pertama kita. Lalu setelah itu buat 1 DC. Di sini DC pertama saya ganti dengan 3 chain. Kemudian plus 2 chain. Pasang stitch marker pada chain ketiga sebagai penanda awal round ya, atau DC pertama kita tadi. Lalu setelah itu buat 1 DC di dalam magic ring kita, dalam ring dari chain kita ya. Seperti ini. 1 DC plus 2 chain. Kemudian buat lagi DC plus 2 chain sebanyak 11 kali. Jadi total nanti di akhir dari round 1 kita akan punya 12 DC plus 12 chain space. Masing-masing chain space terdiri dari 2 chain. Silahkan dirajut dulu sampai dengan akhir dari round 1. Dan sesampainya di akhir dari round 1 kita buat slip stitch ke chain ketiga yang sudah kita tandai dengan stitch marker. Untuk membuat slip stitchnya di sini saya melewatkan ke 2 loop dari chainnya di sini ya. Di sini. Ups. Nah, setelah itu putus benang. Ini susah banget tumbenan. Ya, begini. Nah, setelah slip stitch kita akan putus benang ya, atau gunting benangnya. Bisa ditambah dengan 1 chain sebagai pengaman sebelum potong benang. Kemudian setelah itu kita akan lanjut round 2. Di sini saya akan pakai benang warna kuning. Kita di round 2 akan membuat popcorn stitch ya. Jadi di sini untuk awalnya saya buat standing DC karena popcornnya nanti terdiri dari 5 DC. Nah, di sini saya mulai dari chain space mana saja. Jadi kita bekerjanya di bagian chain space, sedangkan nanti DC-DC-nya akan kita skip ya. Jadi di chain space mana saja. Ini tadi setelah
slip knot, kita lilit benang 1 kali, kemudian jaga posisi lilitan ini dengan jari telunjuk kita, kemudian masukkan di chain space mana saja, kait benang seperti ini, kemudian kait benang lagi, lewatkan 2 loop, tetap jaga posisi kait dan benang seperti ini, lalu seperti ini. Nah, inilah hasil dari standing DC kita. Ini dihitung sebagai 1 DC ya. Berarti kita tambah dengan 4 DC lagi di dalam chain space ini. Jadi total nanti ada 5 DC ya di dalam 1 chain space. Ini saya sudah buat 4, kemudian ini yang ke 5. Nah, setelah ini di sini lepas hakpen ya, kemudian masukkan hakpen melewati DC ini, stitch DC pertama, kemudian kita kait loop dari DC yang ke-5 tadi seperti ini dan melewati seperti ini. Oke, lalu kita buat 3 chain, 1 2 3, lalu kita berpindah ke chain space berikutnya untuk membuat popcorn stitch selanjutnya. Jadi polanya hanya membuat popcorn stitch lalu ditambah dengan 3 chain dan berpindah ke chain space berikutnya. Hanya seperti itu saja pengerjaan pola dari round 2. Ini saya sudah buat 4 DC, kemudian ini DC ke 5. Masuk di DC pertama, tarik loop dari DC ke 5 begini, kemudian buat 3 chain dan siap untuk membuat DC berikutnya seperti ini untuk pembuatan popcorn selanjutnya. Oke teman-teman, silahkan dilanjutkan dulu pembuatan dari popcorn di round 2 ini. Dan sesampainya di akhir dari round 2, kita buat slip stitch ke popcorn pertama kita di sini. Sebentar, di sini ya. Buat slip stitch. Nah, setelah itu kita lanjut round 2. Di sini kita akan berpindah ke chain space sebelah sini. Jadi buat slip stitch ke chain space di sini. Saya buat slip stitchnya adalah pada chainnya ya. Jadi di sini. Kemudian kita buat 3 chain, 1 2 3, dihitung sebagai 1 DC yang pertama. Kemudian tambah dengan 4 DC. 1 2 3 dan 4. Jadi total kita terhitung punya 5 DC tetap ya, tetap 5 DC. Kemudian kita masukkan hakpen di loop dari chain ketiga ya, dari DC pertama kita di sini yang berupa 3 chain. Kemudian tarik loop dari DC yang ke-5 seperti ini. Nah, kemudian kita buat 3 chain lagi. Lalu setelah itu buat popcorn di chain space berikutnya. Ya, jadi buat masing-masing 1 popcorn dulu sebanyak 2 chain space ini, sebanyak 2 popcorn ini, kemudian nanti di chain space berikutnya baru yang berbeda polanya. Nah, ini sudah 5 DC, kemudian kait seperti ini. Jangan lupa 3 chain, 1 2 3. Di chain space berikutnya, ini berarti chain space ketiga, ini 1 2, ini yang ketiga. Di sini kita isi dengan 2 popcorn. Jadi ini popcorn pertama dulu. Ya, silahkan dibuat dulu popcorn pertama. Nih,
3, 4, 5. Oke, tarik, kemudian plus 3 chain. Plus 3 chainnya jangan sampai lupa, agak digeser, ini popcornnya agak digeser biar muat untuk 2 popcorn di 1 chain space seperti ini. Nanti diulang sampai dengan akhir round 3. Jadi membuat 1 popcorn plus 3 chain, 1 popcorn plus 3 chain. Kemudian di chain space berikutnya baru membuat totalnya ada 2 popcorn plus 3 chain. Gini. Nah, plus 3 chainnya jangan lupa. Oke, silahkan diulangi 1-1 kemudian 2. Gitu ya, 1-1 kemudian 2, 1-1 kemudian 2, begitu sampai akhir round 3. Sesampainya di akhir round, di sini jangan lupa untuk tetap membuat 3 chain, kemudian slip stitch ke popcorn pertama kita di sini. Lanjut round berikutnya. Round 4, di sini kita buat slip stitch lagi ke chain space di sini ya. Di sini saya membuat slip stitchnya adalah pada chainnya. Lalu setelah itu kita buat popcorn lagi. Ini 3 chain sebagai 1 DC di awal round, kemudian plus 4 DC normal. Kemudian sekarang kita buat 3 chain. Lalu pada chain space berikutnya kita isi dengan 2 popcorn ya. Popcorn, lalu 3 chain, popcorn, lalu 3 chain. Jadi di chain space ini kita buatnya 2 popcorn plus 3 chainnya masing-masing ya. 1, 2, 3, 4, 5, geser, 1, 2, 3, kemudian buat lagi popcorn, plus 3 chain. Seperti ini polanya untuk round 4. 1 popcorn, 2 popcorn, 1 popcorn, 2 popcorn, begitu sampai dengan akhir. Dan disampainya di akhir kita buat 3 chain ya, jangan lupa. Kemudian buat slip stitch ke popcorn pertama kita di sini. Di akhir dari round 4 ini kita punya 24 popcorn ya, 24 buah popcorn. Ini adalah round terakhir untuk bagian ini. Di sini sebagai pengaman sebelum potong benang saya buat 1 chain, baru kemudian potong benang. Nah, seperti ini hasilnya sampai dengan round 4. Dirapikan dulu bagian belakang. Setelah selesai merapikan bagian belakang, sekarang kita akan melanjutkan pembuatan
lembaran-lembaran kecil ini untuk bagian pinggirnya seperti ini sampai nanti melingkar. Oke, sampai ketemu di video part berikutnya untuk membuat bagian ini dan penyambungan. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu dan selamat berkarya teman-teman.